Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Jogokarian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, malam yang mulia ini kembali Allah pertemukan kita di majlis ilmu di salah satu taman surga. Mudah-mudahan menjadi tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semuanya. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah fahamkan kepada agama ini. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah. Kita berniat dari rumah untuk sampai di majelis ilmu dan Allah berikan taufik dan hidayah. Tinggal keikhlasan kita, kesungguhan kita agar kita semuanya meraih ilmu yang bermanfaat, mudah untuk kita amalkan menjadi amal yang saleh. Demikian mampu untuk istiqamah hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan amal. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung dari niatnya, tergantung dari akhirnya. Ya, sesungguhnya amal kita semuanya bergantung kepada akhir dari amal kita semuanya. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin kita sampai pada bab yang ke-13, bayan kasrati turukil khair, yaitu penjelasan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan, banyaknya amal yang mengantarkan kita semuanya kepada surga Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mengantarkan kita semuanya kepada ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, jamaah rahimakumullah, sudah kita kaji muqaddimah beberapa ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan malam yang mulia ini kita memasuki pada hadis-hadisnya. Kita masuk pada hadis yang pertama dari bab banyaknya jalan kebaikan.
An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala, yaitu hadis dari Abu Dzar. Beliau adalah Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Aku katakan, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Qala al-imanu billah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah, wal jihadu fi sabilih, dan al jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qultu ayyur riqabi afdal. Maka aku pun bertanya kembali, memerdekakan budak yang mana yang paling utama? Qala anfasuha 'inda ahliha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu yang paling mulia pada pemiliknya, yang paling berharga, paling mulia, yang paling disukai. Wa aktsaruha samanan, yang paling berharga, yang paling mahal. Qultu fa in lam af'al. Aku pun bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku belum bisa mengerjakan, maksudnya mengerjakan apa yang Rasulullah jawab sebagai amalan yang paling mulia. Qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau begitu engkau membantu sani'an, yaitu seorang yang bekerja, aw tasna'u li akhraq, atau engkau membantu orang yang tidak pandai bekerja. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Maka kata Abu Dzar, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak mampu mengerjakan itu semuanya? Qala takufu syarraka 'anin nas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menahan diri tidak berbuat jelek kepada manusia. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Sesungguhnya yang demikian sedekah darimu untuk diri sendiri. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita pelajari bersama hadis yang mulia ini. Hadis kita di malam hari ini, hadis yang pertama dari bab banyaknya jalan kebaikan. Hadis dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka mru'un dha'if, fa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dalam hadis yang lain menceritakan tentang sahabat Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau seorang yang lemah, dan aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diri sendiri. Janganlah engkau memimpin dua orang,
dan janganlah engkau memegang harta anak yatim. Ya, ini dalam hadis yang lain. Abu Dzar dari segi fisik, ya, dari segi kemampuan untuk memimpin, leader, ya, beliau lemah. Maka Rasulullah SAW tunjukkan, engkau seorang yang lemah, jangan memimpin orang lain, walaupun 2 orang. Jangan engkau memimpin orang lain. Yang kedua, engkau lemah, mungkin sulit untuk menjaga harta anak yatim, maka jangan engkau memegang harta anak yatim. Ya, ini faedah buat kita. Kalau kita tahu, kita mengetahui ada maslahat untuk saudara-saudari kita, maka jangan diam, sampaikan. Ya, Rasulullah menyampaikan, engkau jangan memimpin orang lain, engkau jangan memegang harta anak yatim. Ini saudara-saudari rahimakumullah. Yang berikutnya, ternyata masing-masing dari kita tidak sama, ya, kemampuannya. Maka hendaknya pekerjaan yang kita pegang, tugas yang kita emban, itu memang sesuai dengan keadaan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, seorang kalau tidak mampu memegang sesuatu yang tidak mampu, itu sangat berat. Itu memberatkan diri, memberatkan jiwa, memberatkan pikiran, bisa bikin stres, ya. Maka jangan memilih pekerjaan juga sesuaikan dengan kemampuan kita, sehingga tetap bisa fokus beribadah kepada Allah. Pekerjaan juga bisa selesai dengan baik, walhamdulillah, sesuaikan. Nah, ini sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Jundub bin Junadah. Namanya Jundub, ayahnya Junadah radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, bertanya kepada Nabi SAW tentang jalan-jalan kebaikan. Sangat banyak jawaban Rasulullah. Iya, pertama, amalan apa yang paling mulia? Yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Ya, ternyata bukan amalan yang ringan, amalan yang berat. Maka bertanya yang kedua, kalau begitu memerdekakan budak yang mana yang paling utama? Ternyata yang paling dicintai pemiliknya dan paling bagus harganya, paling mahal harganya. Maka Abu Dzar bertanya, kalau aku tidak mampu wahai Rasulullah, jihad tidak mampu, memerdekakan budak itu juga butuh uang, butuh, ya, modal yang besar, aku tidak mampu, bagaimana yang demikian? Maka jawaban Rasulullah, tu'inu sani'an au tasna' li akhraq. Kalau tidak mampu, maka engkau membantu seorang yang bekerja. Sani' itu bekerja. Kata para ulama, karena orang yang sudah bekerja biasanya tidak dilirik untuk dibantu. Orang yang sudah punya pekerjaan, sudah sibuk dengan pekerjaan, biasanya tidak dilirik untuk dibantu. Maka Rasulullah mengingatkan ini, kalau Anda baik, Anda membantu, maka ini amal kebaikan, ini pintu kebaikan, jalan kebaikan. Maka Rasulullah sebutkan tu'inu sani'an. Ya, sana'a yasna'u itu yang mencetak, yang membuat, ya, yaitu orang yang produktif, orang yang bekerja, orang yang mengerjakan. Au tasna' li akhraq, atau ada yang kedua, ada orang-orang yang tidak mampu bekerja, tidak mampu produktif, ya. Maka orang-orang seperti itu apakah karena mungkin lemah, apakah karena sakit, ataukah memang
ia tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman, tidak tahu bekerja, itu akhraq. Engkau membuatkan, engkau bekerja, membantu untuk yang tidak mampu bekerja. Ada yang mungkin tangannya hilang satu, kakinya hilang satu, tidak mampu. Anda bisa membantu orang seperti itu, kata Nabi SAW. Ternyata Abu Dzar masih menjawab, kalau aku tidak mampu semuanya. Ya, itu jalan kebaikan sangat banyak. Bagaimana kalau aku tidak mampu semuanya? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka jawaban Nabi SAW, engkau menahan diri, jangan mengganggu orang lain. Sesungguhnya yang seperti itu sedekah untuk dirimu sendiri. Ya Allah, enggak ada habisnya jalan kebaikan ya jamaah rahimakumullah. Sampai diamnya seorang muslim, yang penting tidak mengganggu orang lain, itu sudah sedekah. Masya Allah, itu mendapatkan pahala dengan niatan yang baik. Ya, menjaga diri, menahan diri, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai ghibah, namimah, jangan sampai memusuhi orang lain, iri, dengki, dendam, tinggalkan semuanya. Jangan mengganggu orang lain, itu sudah sedekah untuk diri sendiri. Masya Allah. Jadi waktu kita saudara-saudari, seorang muslim ternyata semuanya bisa bernilai pahala. Walhamdulillah. Ya, semua waktu dan kesempatan kita, pikiran dan tenaga kita, walhamdulillah, dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, itu bisa mendatangkan pahala. Walhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa pahala yang melimpah, pahala yang banyak. Kata Nabi SAW, bagaikan gunung-gunung Tihamah. Ya, pahala yang sangat banyak seperti gunung-gunung yang sangat banyak, yang sangat besar. Masya Allah. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, ini para sahabat, keadaan mereka seperti itu. Mereka bertanya kepada Rasulullah. Ya, maka di antara faedah yang kita ambil, di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwa para sahabat itu senang untuk bertanya. Karena bertanya dengan pertanyaan yang baik, pertanyaan yang benar, pertanyaan yang jelas manfaatnya, itu buat kita yang mendengarkan jawaban tersebut, alhamdulillah, menjadi ilmu. Buat kita yang bertanya, insya Allah ingat terus. Buat kita yang bertanya, insya Allah ilmunya tidak lupa, karena memang berpikir, mencari kemudian bertanya. Saya di majelis ini pernah bertanya kepada Ustadz Fulan. Saya ketika ketemu dengan Syekh, saya bertanya kepada Syekh Fulan, insya Allah nggak lupa. Tapi ternyata pertanyaan para sahabat itu bertanya bukan sekedar untuk tahu, tapi bertanya untuk beramal. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, mereka itu senang untuk bertanya, bertanya untuk beramal, bertanya untuk mengamalkan. Iya, bukan bertanya untuk sekedar tahu, untuk sekedar sudah pernah bertanya, tidak. Tapi tujuannya adalah amal. Puncak daripada ilmu mengantarkan kita kepada amal. Al-ilmu dunal amal kasyajar duna as-samar. Kata para ulama, ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Ya, kita menanam pohon buah-buahan, ternyata tidak ada buahnya, tidak muncul, tidak datang buahnya. Ya, tujuannya buahnya, bukan pohonnya, bukan daunnya.
bukan dahannya tapi tujuannya buahnya. Maka berilmu juga demikian. Jadi para sahabat bertanya untuk beramal, walhamdulillah. Ya, faedah untuk kita semuanya, jamaah rahimakumullah. Kenapa kita mendatangi majelis ilmu untuk beramal? Kenapa kita duduk mendengarkan ilmu untuk beramal? Kenapa kita mencatat ilmu untuk beramal? Kenapa kita mendengarkan, memahami ilmu untuk mengamalkan? Demikian yang dicontohkan oleh para sahabat, para salafus saleh. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, hadis yang pertama ini menyebutkan betapa banyak jalan-jalan kebaikan dari yang besar, yang agung, yang paling agung sampai yang sedang, yang ringan, yang paling mudah. Engkau menahan diri, jangan sampai mengganggu orang lain, itu sedekah untuk diri sendiri. Masya Allah. Ya, ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama, di antara faedahnya yang bisa kita ambil ketika Rasulullah menyebutkan amalan apa yang paling utama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Maka amal yang paling agung di dalam Islam adalah tauhid kepada Allah, iman kepada Allah, tauhid kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah wajibkan kepada kalian agar jangan beribadah kecuali kepada Allah. Inilah tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Maka amalan apa yang paling besar di dalam Islam? Jawabannya adalah iman kepada Allah, tauhid kepada Allah ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faedah selanjutnya, setelah beriman kepada Allah, amalan yang paling tinggi yang Rasulullah sifati, wazirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncak dari amal di dalam Islam itu jihad di jalan Allah. Ya, puncak dari amalan di dalam Islam, sanam itu punuk-punuknya onta, itu ya tubuh onta yang paling tinggi punuknya, itulah jihad. Maka Rasulullah SAW menyebutkan setelah tauhid adalah jihad. Kalau itu ada kewajiban jihad, ya, kalau ada kewajiban berjihad. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, secara umum ya, amalan yang paling agung yang hendaknya kita jaga, yang pertama tauhid, yang kedua ittiba kepada Nabi. Tauhid itu menjauhkan kita dari syirik kepada Allah, ittiba itu menjauhkan kita dari bid'ah, dari amalan-amalan yang tidak ada contohnya. Kemudian setelah tauhid dan ittiba kepada Nabi, yang ketiga adalah salat sebagai tiang agama kita. Setelah itu kewajiban-kewajiban yang lain, yang terakhir sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Ya, insyaallah dengan jalan ini mengantarkan kita semuanya insyaallah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, menjaga tauhid, menjaga ittiba, menjaga salat, menjaga kewajiban, dan sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, Abu Dzar bertanya lagi, kalau memerdekakan budak salah satu tujuan besar di dalam Islam,
Sebelum datangnya Islam itu perbudakan sudah ada. Ya, di masing-masing peradaban besar itu ada yang namanya perbudakan. Ya, mau di Arab, ya, di Eropa, di Afrika, di India, itu dulu sebelum datangnya Islam semua ada perbudakan. Ada yang karena kalah perang, ada yang karena rampasan, ada karena sebab jajahan, demikian terjadilah perbudakan. Maka Islam datang karena budak itu harta, maka tidak langsung dihapuskan hukum perbudakan, tapi itu diselesaikan dengan cara, ya, dengan cara yang mulia, sedikit-sedikit. Hadis yang menyebutkan keutamaan memerdekakan budak, ya, berbagai macam amal yang itu tebusannya adalah memerdekakan budak. Terus demikian Islam tujuannya menyelesaikan perbudakan dengan cara yang paling sempurna. Walhamdulillah kemudian sudah tidak ada perbudakan, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Abu Dzar masih bertanya, kalau ternyata memerdekakan budak juga tidak mampu, maka jawaban Rasulullah SAW, engkau membantu, ya, orang yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan. Artinya seakan tidak membutuhkan, karena seorang yang sani', seorang yang mampu bekerja, mampu produksi, silahkan dibantu. Senang, ya. Kita lihat tetangga mungkin sedang membangun rumah, kita datang saja mungkin bertanya kabar ini itu, tetangga sudah senang, apalagi kita ikut, ya. Oh, saya punya ini, saya punya tangga, saya punya apa bisa dipakai, ya, saya punya ini dulu tak pakai, sekarang sudah tidak terpakai misalnya. Tetangga senang kita bisa bantu. Masya Allah. Seindah itu akhlak di dalam Islam, ya jamaah. Orang-orang yang terlihat tidak membutuhkan, dianggap manusia tidak membutuhkan, ketika kita bantu, ternyata itu amalan yang mulia. Apalagi yang kedua, au tasna'uli akhraq, engkau, ia membuat untuk yang tidak mampu bekerja, tidak mampu membuat, engkau bantu. Ya, ini banyak sekitar kita orang-orang yang tidak mampu, ya, yang mungkin buta, ya, mau menyeberang jalan, mungkin mau butuh Al-Quran, ya, dengan huruf yang bisa dibaca untuk orang-orang yang tidak mampu melihat, ya, ia mengantarkan pulang, ya, mungkin ke masjid, ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Masya Allah, betapa banyak, ya, betapa banyak yang membutuhkan dan kita mampu untuk mengerjakannya. Walhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir ditanyakan, kalau aku tidak mampu semuanya, maka engkau jaga diri, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai mengganggu orang lain. Itu sedekah untuk dirimu sendiri. Maka faedah yang bisa kita ambil, jamaah rahimakumullah, ya, seorang boleh bertanya, ya, memang tujuannya untuk sampai kepada ilmu, untuk diamalkan, boleh. Ini pertanyaannya panjang. Kalau tidak mampu demikian, kalau demikian bagaimana wahai Rasulullah? Kalau demikian, kalau tidak mampu semuanya, ini boleh. Faedah untuk guru, hendaknya guru sabar, ya, seorang guru sabar melayani muridnya. Ya, murid itu macam-macam. Di antaranya ada yang banyak tanya. Ya, kalau banyak tanyanya benar, memang tujuannya ilmu, silahkan. Tapi kalau ada yang kadang bertanya, mungkin pertanyaan yang tidak ada faedahnya, ya, diingatkan. Jadi kadang ada pertanyaan, kalau tahu jawabannya, apa faedahnya? Adakah faedahnya, ya, untuk dunia, faedah untuk akhirat? Tidak ada misalnya. Maka pertanyaan harus
ya benar-benar yang mendatangkan manfaat. Ya kita boleh mengingatkan kalau ada yang tanya dengan pertanyaan yang seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya misal tanya bagaimana caranya sholat di bulan misalnya. Nah, siapa yang sampai di bulan ya sudah tanya bagaimana cara wudunya, bagaimana cara tayamumnya, sedang badan kita terbang kemana-mana misalnya. Ya ini kalau Anda sudah bisa ke bulan, baru bertanya, jelas faedahnya. Kalau sekarang nggak ada faedahnya. Ya, seperti itu. Saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang terakhir, ya, ibadah itu menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan kita masing-masing. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beribadah, tidak ada alasan untuk tidak beramal ya, karena sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, bahkan sudah tidak mampu saja Anda menahan diri, Anda duduk di rumah, Anda tidak keluar rumah agar tidak mengganggu orang lain, itu sudah mendapatkan pahala, Masya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk hadis yang kedua. An Abi Dzarrin aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang kedua masih dari sahabat Abu Dzar, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, yasbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi seluruh ruas anggota tubuh kita harus bersedekah. Fakullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih kita itu sedekah. Tasbih itu ucapan kita subhanallah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid itu sedekah. Tahmid yaitu ucapan kita alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil itu sedekah, yaitu ucapan kita la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir itu sedekah, yaitu ucapan kita Allahu Akbar. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, amar ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, mencegah dari kemungkaran itu sedekah. Wa yujzi'u min dalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, dan mencukupi untuk seluruh ruas tubuh kita sedekahnya, pahalanya itu tercukupi dengan salat sunnah duha 2 rakaat. Ya, dengan salat duha 2 rakaat itu sudah mencukupi untuk sedekahnya seluruh ruas tubuh kita. Ada berapa jamaah? 360 ruas ya. Ada 360 ruas tubuh kita. Ini ya, ruas-ruas tubuh kita. Jari jemari saja sudah banyak ya ruasnya. Seluruh tubuh kita ini 360. Ya, masing-masing dari anggota tubuh ini bentuk syukur kepada Allah. Tangan bergerak dengan sempurna, kepala bergerak dengan sempurna, badan, kaki, jari jemari, ya, semuanya, mata, telinga, semua bekerja dengan sempurna, walhamdulillah. Maka banyak bersyukur pada Allah. Di antara syukurnya tadi, ya, zikir dengan segala macam zikir tadi, semuanya itu sedekah untuk anggota badan kita. Artinya itu bagian dari pahala yang diraih, yang itu menutupi rasa syukur kita kepada Allah dengan
ruas-ruas tubuh kita. Kemudian di akhir hadis Rasulullah menyebutkan kalau tidak mampu ini semuanya, tidak semuanya mampu untuk terbiasa dengan zikir tadi, maka biasakan salat duha minimal 2 rakaat. Ya, dengan salat duha minimal 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil agar kita memperbanyak sedekah, zikir kita pun sedekah, ucapan baik kita sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah, dan itu tercukupi dengan salat duha. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya banyaknya pintu-pintu kebaikan. Dengan kita menggerakkan lisan kita, kita sudah bersedekah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini semuanya zikir. Kita menggerakkan seperti itu, ternyata itu semuanya sedekah. Jamaah rahimakumullah, disinilah faedah luasnya rahmat Allah. Ya, di mana yang tidak mampu bersedekah, ya sebagaimana jumlah ruas dalam tubuh kita ada 360, mungkin sebagian tidak sampai demikian, belum mampu untuk bersedekah banyak, maka tutupi dengan 2 rakaat duha. Saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya kita memahami keutamaan dari salat duha, ya mudah-mudahan menjadi amal kita yang tidak kita tinggalkan dalam hidup kita. Sempatkan 2 rakaat. Pagi itu sangat panjang ya. Waktu salat duha dari setelah terbit matahari, ya beberapa menit setelah terbit matahari sampai sebelum zuhur. Ya 10 menit, 15 menit sebelum zuhur. Maka itu waktu yang sangat panjang. Di awal waktu, di pertengahan, di akhir silahkan. Kalau bicara yang paling utama salat duha ketika matahari sudah panas. Ya, anak onta itu sudah terbangun dari duduknya, dari tidurnya. Sudah mulai panas. Jam 9, ya setengah 10 itu udah mulai panas, silahkan. Itu salat duha yang paling utama, minimal 2 rakaat. Ya, minimal 2 rakaat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu masyaallah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat dan terkadang menambah sesuai dengan kehendak. Jamaah rahimakumullah, maksimal rakaat duha berapa? Ya insyaallah yang paling kuat tidak dibatasi. Ada yang duha itu sampai 8 rakaat, ada yang sampai 12 rakaat. Pendapat yang paling kuat tidak terbatas. Silahkan lebih dari 12 pun boleh. Minimal 2, ya minimal yang mencukupi itu 4 ya, minimal yang utama maksudnya. Minimal mencukupi 2. Kalau bisa 4 itu lebih baik. Ya beberapa hadis yang menyebutkan lafadznya dengan 4 rakaat. Tapi minimal 2 kita jaga istiqomah. Ya Rasulullah SAW membiasakan dengan salat duha. Di antara dalilnya tadi jamaah rahimakumullah, hadis yang kita pelajari, hadis yang kedua tadi, ya sesungguhnya mencukupi itu semuanya rakaatani minad duha, 2 rakaat dari salat duha. Di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bisalath."
kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan 3 perkara. Shaumu thalathati ayyamin kulli syahr. Untuk berpuasa 3 hari dalam setiap pertengahan bulan. Jamaah rahimakumullah, itu yang paling utama. 3 hari di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15. Tapi 3 hari ini tidak harus 3 hari, itu yang paling utama. Bagaimana kalau hari setelahnya, hari sebelumnya boleh, silahkan. Yang penting puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ini ya yang paling kuat dari penjelasan para ulama. Jadi 3 hari ini mencukupi karena amal kita ini Allah lipatkan pahalanya 10 kali lipat minimal. Kalau kita puasa 3 hari kalikan 10, 30. Seakan kita setiap hari puasa pahalanya. Ya, maka yang seperti ini kita boleh mengerjakannya. Kalau sempat di 3 harinya silakan. Kalau belum sempat boleh sebelumnya, boleh setelahnya. Selama itu di bulan tersebut ada 3 hari yang kita berpuasa, cukup. Ya, kalau kita lihat lafaz hadisnya tadi, Rasulullah berwasiat, kekasihku berwasiat dengan 3 perkara agar jangan aku tinggalkan sampai aku mati, kata Abu Hurairah. Saumu salasati ayyam min kulli syahr. Lafaz hadisnya berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Maka ini umum. Walaupun hadis yang lain menyebutkan itu ada di pertengahan bulan, itu yang lebih utama. Jadi alhamdulillah ya, kita pahami ini semakin longgar ya buat kita. Semakin longgar. Pokoknya bisa puasa 3 hari dalam setiap bulan, bismillah, alhamdulillah. Kalau bisa yang 3 hari 13, 14, 15 itu yang lebih utama. Itu yang paling utama. Tapi jangan terlewatkan, usahakan ini. Yang pertama wasiat Rasulullah untuk selalu aku kerjakan sampai aku mati, kata Abu Hurairah. Yang kedua, ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa salatid duha. Yang kedua, agar aku menunaikan salat duha. Ternyata ini juga wasiat. Salat duha ini wasiat Rasulullah, jangan tinggalkan sampai kita mati. Ya, untuk membiasakan mulai dari 2 rakaat ya. Sudah setiap hari 2 rakaat, setiap pagi 2 rakaat. Sudah mampu, sudah nyaman, ya, merasa nikmat dengan salat duha, tambahkan 2 rakaat menjadi 4 ya. Kemudian yang ketiga, wa an la anam hatta utir. Wasiat yang ketiga, agar aku tidak tidur malam kecuali sudah salat witir. Ya, ini wasiat baginda Rasulullah SAW yang ketiga, jangan tidur malam kecuali sudah sholat witir. Ambil air wudhu, sempurnakan wudhu, kemudian sholat witir. Kalau yang mampu bangun sebelum subuh, sepertiga malam terakhir, tentu mengakhirkan witir di akhir itu lebih utama. Jadi ini tidak mengharuskan ya, tidak mengharuskan setiap mau tidur harus witir dulu, tidak. Itu khusus yang khawatir tidak bangun. Yang yakin bangun mengakhirkan witir itu lebih baik. Tapi kalau yakin bangun pengen juga salat witirnya sebelum tidur, boleh, silahkan, tidak masalah, boleh. Nanti kalau sudah bangun maka sudah tidak witir lagi. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Maka kalau sudah witir sebelum tidur, nanti salatnya tinggal 2 salam, 2 salam, 2 salam semampunya, silahkan. Sudah tanpa witir ya ini. Saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis At-Tirmidzi, Ibnu Adam irka'li min awalin nahar 4 rakaat. Allah memanggil dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, rukuklah kamu di awal siang dengan 4 rakaat. Akfika akhirahu, aku berikan kecukupan di akhirnya. Hadis qudsi ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis riwayat At-Tirmidzi, wahai anak Adam,
hendaklah engkau salat duha 4 rakaat di awal siang. Aku cukupi segalanya di akhir siang. Ya, artinya kalau kita sudah salat duha maka hari tersebut akfika, kata Allah dalam hadis qudsi, aku berikan kecukupan untukmu. Ya, siapa yang tidak ingin diberikan kecukupan? Jadi tadi minimalnya duha 2 rakaat, kalau ya minimal yang utama itu 4. Ya, minimal utamanya itu 4. Tapi minimalnya untuk dikerjakan itu 2 rakaat. 2 sudah cukup, sudah. Tadi hadis tadi sudah mencukupi sedekah untuk seluruh anggota tubuh kita. Kuat, ya, mampu, semangat, ya, bismillah tambah 2 lagi jadi 4 rakaat. Itu yang paling utama. Wa yazidu masya, dan Rasulullah menambahkan lebih dari 4 sesuai dengan kemampuan, silahkan. Mau sampai 8, 12, lebih dari itu silahkan. Tapi itu proses, ya, jangan langsung banyak. Ya, besok-besok sudah tidak salat lagi. Ya. Jadi usahakan ini istiqomah. Khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dihasankan oleh Syekh Al-Albani, la yuhafid ala salati duha illa awab. Tidaklah menjaga salat duha kecuali seorang yang awab. Ya, awab itu dari aba ya abu, itu artinya kembali. Awab seorang yang kembali kepada Allah. Artinya seorang yang ahli ibadah. Tidak akan mampu menjaga salat duha kecuali seorang awab, seorang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, seorang yang ahli ibadah. Oleh karenanya salat duha dinamai salatul awabin. Ya, salat duha dinamai salatul awabin, salatnya orang-orang yang mendekat kepada Allah. Salatnya orang-orang yang kembali pada Allah. Jadi ini hadis hasan, ya. Memberikan motivasi kita kalau kita memahami dalil-dalil seperti ini, ya pengennya jangan sampai terlewatkan salat duha, sesibuk apapun 2 rakaat lah. Berapa menit 2 rakaat? Ya paling 3 menit, 5 menit sudah, ya sudah panjang, sudah khusyuk, ya insyaallah. Paling lama 5 menit lah insyaallah selesai 2 rakaat. Tambah wudunya 5 menit, ya, di kamar mandi. Kurang lebih butuh waktu 10 menit. Dari, ya, setelah terbit matahari sampai sebelum duhur butuh 10 menit sudah bisa 2 rakaat. Dari wudunya sampai itunya, ya. Jadi usahakan kita bisa menjaga salat duha minimal 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, setiap hari 2 rakaat cukup. Mau yang lebih baik lagi 4 tadi. Ya, tapi lagi enggak semangat, lagi malas, minimal malasnya itu 2. Bukan malasnya ditinggalkan, ya. Minimal malasnya itu 2, jangan tinggalkan. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang menyebutkan salat duha, salat isyraq, barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk di masjid untuk berzikir pada Allah sampai terbit matahari, kemudian salat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umrah sempurna-sempurna. Ini yang sering kita amalkan, namanya salat isyraq atau salat syuruk, ya. Lah ini ada beberapa, ya, tulisan ataupun potongan kajian menyebutkan tentang hadis ini, ada sebagian yang mendhaifkan, ya. Memang ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani menghasankan, sebagian ulama mendhaifkan. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan ada lemahnya, ada dhaifnya dalam riwayat tersebut. Ya. Jadi kalau kita mengamalkan, insyaallah, ya, dengan dihasankan oleh Syekh Albani tadi, insyaallah bisa kita amalkan. Seandainya pun tidak, kita meyakini hadisnya lemah, ya, dengan kita tetap duduk di masjid untuk berzikir pada Allah, itu pahala sangat besar sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, jadwal terbit matahari itu artinya matahari sudah terbit sempurna. Jadwal maghrib berarti
matahari sudah tenggelam sempurna. Maka kalau jadwal syuruk itu berarti matahari sudah terbit sempurna. Sunnahnya itu Rasulullah sholat setelah qaida rumhin, setelah setinggi tombak. Jadi dari sudah terbit sempurna tadi ya tambahkanlah beberapa menit setelahnya ya, insya Allah sudah semakin tinggi. Ya kalau para ulama menyebutkannya tadi antara 10 menit 15 menit. Tapi yang seperti ini tidak mutlak ya. Kalau ada yang sudah jadwal misalnya sekarang ya pagi, sekarang ini berapa? Mungkin jam 45 kali ya, jam 5.45 misalnya. 5.50 pengen sholat isyraq atau sholat duha. Jadi sholat isyraq itu sholat duha di awal waktu. Itu namanya bisa dinamai syuruk, bisa dinamai duha, sama. Itu sholat duha di awal waktu. Ya, dinamai juga isyraq karena langsung setelah terbit matahari. Jadi kalau 5 menit setelah terbit sudah boleh. Ya, karena jadwal itu ketika sudah sempurna terbit. Ini kalau batasan bumi kemudian terbit naik ya sampai sempurna terbit, itu baru jadwalnya. Jadi insyaallah 5 menit, 10 menit, 15 menit setelahnya insyaallah aman ya biidznillah. Itu waktunya salat duha di awal waktu, disebut juga dengan isyraq, atau sebagian yang lebih yakin hadisnya lemah ya tidak masalah, tetap menunaikan ini ya, tidak mengkhususkan sebagai salat isyraq. Tapi itu sholat duha di awal waktu ya. Ini saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, apa yang kita kaji mudah-mudahan ini banyaknya pintu kebaikan. Salah satunya duha ya. Kita ambil faedahnya sholat duha. Jangan terlewatkan, minimal 2 rakaat ya. Kita niatkan dalam hati bismillah, kita bisa istiqomah dengan sholat duha ya, minimal 2 rakaat. Allah Ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, kita sampaikan kepada Ustadz Muhammad Romlan yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Kepada jamaah yang ingin bertanya, sekali lagi bisa melayangkan pertanyaan ke 0857 1348 9093. Atau jamaah yang Ikhwan, yang bapak-bapak nanti mungkin bisa bertanya secara langsung ya. Tapi kita bacakan satu pertanyaan dulu yang sudah masuk ke nomor HP. Bismillah, izin bertanya dan mohon nasihati kami Ustadz. Apakah juga memiliki keutamaan jika kami turut berdakwah hanya dengan kebisaan atau kemampuan kami? Misalnya dengan tenaga jadi relawan bersih-bersih masjid, dengan kemampuan IT jadi tim media menyiarkan kajian-kajian sunnah, kemudian juru parkir di kajian dan seterusnya. Syukron jazakallahu khairan. Iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah. Masya Allah ya, betapa banyaknya pintu-pintu kebaikan ya yang antum sebutkan tadi, semuanya itu bagian dari kebaikan. Ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaklah kalian tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, maka siapapun yang andil dalam ya kebaikan, maka ia mendapat bagian dari pahala kebaikan tersebut. Ya, menjadi bagian darinya yang jaga parkir, ya, yang ngatur kendaraan keluar masuk, yang menyambut jamaah hadir, ya, yang mungkin ada yang mau merapikan sandal, ya, ada yang menyiapkan tempat, ada yang membersihkan masjid, ya, ada menyiapkan semuanya, bagian media dan seterusnya. Masya Allah, semua mendapatkan pahalanya ya. Tentu Allah Subhanahu wa taala sangat mudah ya untuk menghitung yang demikian. Dan tidak ada yang sia-sia di sisi Allah, sekecil apapun ya, semuanya bernilai pahala. Ya, oleh karenanya semangat ya dengan usaha keikhlasan kita dalam setiap kebaikan. Di antaranya adalah dakwah tadi. Ya, ada yang punya ilmu tentang IT, ada yang tahu tentang bagaimana merekam, bagaimana nge-live-kan kajian, bagaimana bisa banyak disimak orang. Masya Allah, itu kalau kita saja menghitung pahala itu sudah sangat banyak ya. Ya, misalnya seperti ini, yang hadir sekarang ada berapa ini? Kurang lebih mungkin 50 ya, putra-putri anggap demikian. 50 yang hadir, semuanya mendengarkan, semuanya memahami, ya, kemudian menjadi ilmu, kemudian diamalkan.
Ya maka semua yang andil dalam ya kebaikan ini semua mendapatkan pahalanya. Yang mewakafkan masjidnya, yang mewakafkan karpet, ya semua, yang mewakafkan kipas angin, ya semua, AC, ini ada mic yang dipakai, subhanallah, semua berpahala. Itu hisabnya, hitungan ya di sisi Allah luar biasa. Ya, ini jamaah rahimakumullah ya. Jadi semangat ya teman-teman semuanya dengan tetap menjaga keikhlasan ya, kesungguhan, keikhlasan sehingga jelas itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Dipersilakan jamaah barangkali ada yang bertanya secara langsung, yang jamaah Ikhwan, Bapak-bapak, Mas-mas, monggo. Kalau ada yang ditanyakan langsung ya. Oh, dipersilakan Mas, monggo Mas. Doanya seperti apa? Mungkin saya belum tahu. Jih. Taib, syukran jazakumullah khairan atas pertanyaannya ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi sekilas tentang keutamaan salat duha. Kemudian beberapa hadis yang sahih dan hasan ya menyebutkan tentang salat duha. Ternyata kedudukan salat duha itu luar biasa ya. Amal yang salat sunnah yang harusnya kita tidak tinggalkan ya. Dibarengi dengan tadi puasa 3 hari ya dalam 1 bulan ya. Kalau di pertengahan itu lebih utama. Kalau tidak silahkan setelahnya tidak masalah. Tetap 3 hari kita bisa berpuasa. Dan salat witir ya sebelum tidur ya. Kemudian salat duha ada sebagian yang ya mengkaitkannya dengan rizki ya. Ibadah kalau itu diniatkan untuk dunia, bagaimana hukumnya? Kalau niatnya murni dunia, bukan karena Allah ya, tapi benar-benar murni karena dunia, ini tidak boleh. Itu ya tidak diterima ibadah yang demikian. Yang paling utama adalah niatnya benar-benar karena Allah, 100% karena Allah ya. Tidak ada keinginan dunia. Kalau Allah kasih dunia, alhamdulillah, tidak pun tidak masalah karena memang tujuannya adalah akhirat. Itu yang paling utama. Kalau kemudian niatnya benar-benar karena Allah, bersama itu mengharapkan dunia kepada Allah, itu boleh. Salat duha berharap kepada Allah agar Allah luaskan rizki misalnya, boleh. Tapi kalau salat duhanya benar-benar karena Allah, ya dunia serahkan pada Allah, ini yang lebih utama. Artinya benar-benar ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti silaturahmi, pahalanya akan memanjangkan umur kita dan meluaskan rezeki kita. Kita rajin silaturahmi dengan tujuan tetap karena Allah, dengan niatan karena Allah, sempurna demikian. Ini yang paling utama. Tapi kalau bersama dengan silaturahmi tadi kok menginginkan agar rezekinya luas, umurnya panjang, silahkan, itu boleh. Kalau itu mengharapnya kepada Allah bukan kepada manusia. Ya, jadi tadi ya rinciannya seperti itu. Kalau murni dunia jelas tidak mendapatkan pahala. Berpuasa murni untuk diet misalnya, ini tidak dapat pahala. Puasa sunnah niatnya karena Allah, kok bisa badan lebih langsing, alhamdulillah, tidak pun tidak masalah karena bukan niatan untuk dunia, itu yang paling utama. Ya, puasa sunnah niatnya karena Allah, bersama itu berharap mudah-mudahan badan sehat, badan bisa lebih langsing, itu juga boleh. Ya, selama itu karena Allah ya. Jadi kalau tadi ada doa-doa tadi, wallahu alam, mungkin saya butuh ya lihat kembali dalilnya, mungkin keterbatasan ilmu saya ya. Saya tidak mengetahui adakah doa khusus untuk salat duha ya. Allah taala a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz.
Ada lagi mungkin satu pertanyaan dari bapak-bapak. Pertanyaan langsung ya, bisa, tidak harus melalui ke nomor HP, monggo. Kalau masih ada lagi, kalau tidak ada ya kita cukupkan. Cukup ya? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa mengikuti kajian pada malam hari ini di Masjid Jogokarian. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini merupakan amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan nanti setelah ditutup kajian pada malam hari ini, monggo bisa menikmati minuman dan snack yang telah disediakan di Serambi Selatan. Dan juga kami mengucapkan fi amanillah, hati-hati di jalan. Semoga kembali lagi sampai di rumah dengan selamat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita akhiri majelis kita, kajian kita pada malam hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.